Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Al-Balaghah 1, Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI. Yang saya hormati dan saya banggakan pula teman-teman kelas Balaghah 1B. Di sini perkenalkan, nama saya Intan Harisatu Nisa, NIM 2219076, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Majas dan jenis-jenisnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian majas dan contoh-contoh majas. Secara bahasa, kata majas diambil dari fi'il madhi, jaza, artinya melewati. Sedangkan secara istilah, majas adalah al-majaz huwaladhu al-mustamil fi ghairi mawadi' lahu li alaqatin mani'atin min iradatin al-ma'asabik. Artinya, majaz adalah lafadz yang digunakan pada arti bukan semestinya karena ada hubungan beserta adanya qarinah atau petunjuk yang mencegah dari arti yang lalu atau makna asli. Contohnya, kalau kita mengatakan saya melihat singa di hutan, maka makna singa pada kalimat tersebut adalah jelas, yaitu binatang pemangsa yang paling buas. Tetapi kalau kita mengucapkan saya melihat singa di madrasah, maka makna singa tidak mungkin pemangsa yang paling buas karena ada qarinah atau pertanda di madrasah. Sedangkan singa lazimnya berada di hutan dan mustahil ia berada di madrasah. Karena itu, pasti kata singa pada kalimat tersebut dimaknai seorang manusia. Lalu, apakah hubungan manusia dengan singa? Sifat yang paling menonjol dari singa adalah berani. Jadi, singa pada kalimat tersebut diartikan manusia yang memiliki sifat pemberani seperti singa. Nah, kata singa tersebut adalah majas. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lailatul Nabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Nabila, NIM 2219077. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari Mbak Intan. Macam-macam majas. Yang pertama ada majas isti'arah, yaitu apabila kata yang digunakan bukan pada makna yang dibuat untuknya karena ada hubungan serupa menyerupai antara makna yang asli serta adanya qarinah yang membatasi qarinah makna yang asli. Macam-macam majas isti'arah. Macam-macam majas isti'arah dibagi menjadi dua, yaitu isti'arah tasriyah dan isti'arah ma'niyah. Isti'arah tasriyah yaitu apabila menyebutkan lafadz musyabah dengan membuang lafadz musyabah. Untuk isti'arah ma'niyah yaitu yang disebut pada lafadz musyabah dengan membuang musyabah serta dilambangkan dengan sesuatu yang lazim pada kata-kata yang ada. Majas isti'arah ditinjau dari segi lafadz musta'ar terbagi menjadi dua, yaitu isti'arah asliyah dan isti'arah ta'diyah. Isti'arah asliyah yaitu tempat berlakunya isti'arah berupa isim jamak, sedangkan isti'arah tabi'iyah yaitu apabila lafadz isti'arahnya berupa fi'il, isim, mustaq atau huruf. Yang kedua, majas mursal. Majas mursal yaitu kata yang dipakai bukan pada makna yang sebenarnya karena alaqahnya tidak saling menyerupai serta adanya qarinah yang mencegah dari makna asli tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Kotrunada, NIM 2219080. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Lailatul Nabila. Alaqah majas mursal as-sabibah yaitu yang disebutkan sebab sedang yang dimaksud penyebab. Contoh, balala sapi itu memakan rumput yang di tumbuhan hujan. Yang menjadi majas adalah ibas karena bukan makna hakiki yaitu hujan, tetapi makna majasi yaitu rumput yang tumbuh sebab turun hujan. Qarinahnya
korinahnya al-mu'assabah al-haliyah, yaitu yang disebutkan lafal hal yang dimaksud. Contoh, fafi rahmatillah huma fiha khalidun, dalam rahmat Allah mereka kekal selamanya. Rahmat dalam contoh ini adalah makna majazi, maksudnya adalah surga, karena rahmat tidak dapat ditempati untuk kekal selamanya adalah surga. Alakohnya adalah haliyah, korinahnya adalah fiha khaliduna. Al-muhaliyah yaitu dengan menyebutkan tempat yang sedang sementara, yang dimaksud adalah keadaan orang yang berada di tempat itu. Contoh, falidana dia, hendaklah engkau mengajak tempat perkumpulan, yang dimaksud adalah orang yang ada di tempat perkumpulan itu, karena tempat berkumpul tidak mungkin bisa diajak. Contoh, Bandar Lampung menjadi juara umum antaki nasional ke-15. Bandar Lampung adalah majlis, yaitu tempat yang dimaksud adalah komtingnya. Al-kulliyah yaitu lafal yang menunjukkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksud adalah sebagiannya saja. Contoh lain, saya sudah pernah minum air zam-zam. Majas ini dalam kalimat ini adalah air zam-zam, karena tidak mungkin air zam-zam dapat diminum secara keseluruhan, tetapi sebagiannya saja. Idbaro makan itu mengutamakan waktu yang lampau. Fatul yatami amwaluhum, berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Disebutkan majas di sini karena setelah menjadi dewasa dan tidak mungkin kita menyuruh anak kecil mengurus anak yatim. Iktibaro mayakun, yaitu mengungkapkan sesuatu pada masa yang akan datang. Contoh, aku melihat dalam mimpi bahwa aku memeras arak. Arak adalah majas karena arak tidak dapat diperas, yang dapat diperas adalah anggur. Majas murakkab adalah majas yang berlaku pada kalimat, bukan lafaz, bukan pada kata. Istiarah tamsiliyah adalah majas yang berlaku pada kalimat, dinamakan alakohnya musyabbahah. Tamsiliyah karena mirip dengan pepatah atau dapat dikatakan peribahasa, misalnya bagaikan bungkuk merindukan bulan. Kalimat ini dipakai untuk makna yang asli tetapi majazi, yaitu dikaitkan kepada orang lain yang ingin mencapai sesuatu yang keinginannya tetapi tidak akan pernah tercapai. Istiarah tamsiliyah ini merupakan bentuk yang dapat kita simpulkan dari beberapa kata, tapi yang disebutkan musyabbah bihnya saja, sehingga memberikan kesan bahwa musyabbah sama dengan musyabbah bih. Adapun kurinahnya selalu haliyah, bukan hafiziyah. Contoh, engkau tak akan dapat memati anggur dari duri. Ini menggambarkan pada seseorang bahwa ia tidak akan mendapatkan sesuatu dari karir. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Alvina Zahra, NIM 2219128, akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Alisa. Majas akli. Jika pada kiasan majas mursal itu terletak pada kata-katanya, maka majas akli ini terletak pada isnad atau hubungannya. Dengan kata lain, majas akli menghubungkan suatu perbuatan tidak dengan pelaku sebenarnya, melainkan dengan penyebab terjadinya perbuatan tersebut atau dengan tempatnya, waktunya, dan sebagainya. Dalam buku Balaghah Al-Bayan Haji Marjoko Idris mengatakan, al-majazul akli huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi fa'ilihil hakiki. Majas akli adalah penyandaran fi'il pada fa'il yang tidak sebenarnya. Kemudian, bentuk-bentuk majas akli itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu majas akli, yang kedua ujungnya itu berupa musnad dan musnad ilaih yang bermakna hakiki. Contohnya yaitu syafi al-thayyibil marid. Syafi itu sebagai musnad, at-thayyib itu sebagai musnad ilaih, dan marid itu sebagai musnad. Ketiga kata ini merupakan bermakna hakiki. Dan yang kedua yaitu majas akli, yang kedua ujungnya itu bermakna majas. Contohnya ahyaul ardi syababuz zaman.
Ahya'ul ard itu sebagai istiharah, dan syababuz zaman itu sebagai musnad ilaih. Kemudian yang ketiga yaitu majaz akli yang musnadnya itu hakikat. Contohnya yaitu anaitul baqali syababuz zaman. Anaitul baqali itu sebagai musnad yang sebagai hakikat, kemudian syababuz zaman ini sebagai musnad ilaih. Kemudian yang keempat yaitu majaz akli yang musnadnya itu majaz, sedangkan musnad ilahnya itu hakikat. Contohnya musim bunga itu telah menghidupkan bumi. Musim bunga ini itu sebagai hakikat, dan menghidupkan bumi ini sebagai istiharahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum